Hari ini adalah Hari Raya Kenaikan. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mempelajari firman Tuhan dengan khotbah berjudul, Hari Raya Kenaikan dan Misi Keselamatan. Hari Raya Kenaikan hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Dia datang ke bumi ini, menyelesaikan pelayanannya selama 3,5 tahun, dan pada hari ke-40 setelah kebangkitannya, Dia naik ke sorga dari Bukit Zaitun. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul pasal 1 untuk melihat bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita tentang kenaikan ini. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6. Dalam ayat 6, tertulis, "Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, 'Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?' Jawabnya, 'Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.' Sesudah ia mengatakan demikian, apa yang terjadi? Dia terangkat. Ke sorga terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, 'Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini, yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga.'" Hari Raya Kenaikan, yang kita rayakan hari ini, adalah hari raya yang memperingati kenaikan Kristus. Kristus menunjukkan kepada kita sebuah teladan melalui kenaikannya sendiri. Dinubuatkan bahwa sejak Dia naik dalam tubuh pada kedatangannya yang pertama, Dia pasti akan datang kembali dalam tubuh pada kedatangannya yang kedua. Juga, Kristus menyuruh kita untuk memberitakan Injil di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kristus tidak lagi memiliki tubuh dimensi ketiga, tetapi Ia diubah menjadi tubuh dimensi keempat, atau bahkan kelima yang bersifat otonom dan naik ke sorga. Dia memberi kita teladan bahwa di masa depan, kita juga akan terangkat ke sorga seperti Kristus. Mari kita lihat kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. "Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dinubuatkan bahwa Dia akan membawa puluhan ribu malaikat surgawi bersamanya pada saat-saat terakhir." Mari kita lihat ayat 16. "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, apa yang akan terjadi pada mereka, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Pada hari itu, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu, apa yang akan terjadi pada kita yang masih hidup? Sama seperti Kristus naik ke sorga dari Bukit Zaitun, pada hari Kristus turun, kita akan diubah dalam sekejap dan diangkat bersama-sama di awan menyongsong Tuhan di angkasa, dan kita akan tinggal bersamanya di kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Tuhan menyampaikan pesan pengharapan ini kepada kita melalui Alkitab. Semuanya, janganlah kehilangan harapan semacam itu. Betapapun sulit, berat, dan membebani kehidupan kita di bumi ini, bukankah hari di mana kita akan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal semakin dekat? Dengan memikirkan kerajaan sorga yang sudah sangat dekat,
marilah kita bertahan dan menang atas kesulitan hidup kita di bumi ini lebih lama lagi, dan berjuang untuk tidak membiarkan pengharapan kita akan surga hilang. Mari kita lanjutkan dengan kitab 1 Korintus pasal 15. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah, yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Perkataan 1 Korintus pasal 15 dan 1 Tesalonika pasal 4 yang kita baca sebelumnya, pada akhirnya mengungkapkan kehendak Tuhan yang kudus bagi kita. Sama seperti Kristus naik ke sorga dari Bukit Zaitun, kita juga akan diubah menjadi tubuh rohani dalam sekejap, dan diangkat di awan untuk menyongsong Tuhan. Pada akhirnya, kita akan menikmati hidup yang kekal dan berkat untuk selama-lamanya. Lalu, seperti apa kehidupan kita setelah kita kembali ke rumah sorgawi kita, kerajaan sorga yang kekal? Apakah kalian tidak penasaran? Mari kita buka kitab Wahyu pasal 21. Mari kita lihat pasal 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dunia baru yang abadi akan terbentang di depan mata kita. Dunia seperti apakah dunia baru ini? Mari kita beralih ke ayat 4. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tuhan meniadakan maut di langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu kerajaan sorga yang kekal yang akan kita tuju. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Pikirkan tentang semua penderitaan, kekhawatiran, kecemasan, penyakit, dan rasa sakit. Firman-Nya, tidak akan ada lagi hal-hal ini. Kita tidak akan pernah mengalaminya lagi meskipun kita sering menghadapi hal-hal ini di bumi ini. Tidak akan ada lagi di kerajaan sorga, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ketika kita akan naik ke dunia yang baru ini, Tuhan telah memadatkan sukacita dan kemuliaan kerajaan sorga dalam firman-Nya, sehingga kita dapat memahaminya dengan lebih mudah. Tuhan berkata, tidak akan ada lagi maut atau perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Lalu, apa artinya ini? Karena tidak akan ada hal-hal seperti itu, hanya hidup dan berkat yang kekal yang akan ada di sana. Kita tidak boleh hanya memusatkan perhatian pada kehidupan kita yang fana di bumi ini, yang pada akhirnya akan lenyap, tetapi kita harus lebih merenungkan apa yang harus kita lakukan untuk pekerjaan kekal di sorga. Untuk alasan ini, apakah permintaan Kristus ketika Dia naik ke sorga? Jadilah saksiku di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bukankah ini yang Dia minta? Di zaman Roh Kudus ini juga, kita semua harus berjuang untuk menyebarkan kemuliaan Bapa Sorgawi Kristus An Sang Hong dan Ibu Sorgawi Yerusalem Baru ke seluruh dunia. Hari ini, mari kita periksa secara singkat sejarah Perjanjian Lama tentang Hari Raya Kenaikan. Mari kita pergi ke Keluaran pasal 19 ayat 1.
Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dalam Alkitab bahasa Inggris, jelas tertulis sebagai hari pertama bulan ketiga. Mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun, orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel." Hari pertama bulan ketiga adalah hari ke-40 setelah menyeberangi Laut Merah. Pada hari ke-40 ini, Musa menerima panggilan Tuhan, dan naik ke Gunung Sinai untuk menerima kehendak Tuhan. Lalu, 10 hari kemudian, pada hari raya Pentakosta, dia naik lagi ke Gunung Sinai untuk menerima ke-10 firman secara resmi. Peristiwa naiknya Gunung Sinai pada hari ke-40 dalam zaman Perjanjian Lama ini, berfungsi sebagai bayangan. Ini menunjukkan bagaimana Kristus akan naik ke sorga pada hari ke-40 setelah dia bangkit dari kematian. Di zaman Perjanjian Lama, Musa menghadap Tuhan yang mengatakan kepadanya, "Cegahlah bangsa itu mendekati gunung ini." Semua orang harus disucikan. Mereka harus mencuci pakaiannya dan menunggu kehendak Tuhan. Dengan cara ini, setelah menerima berbagai petunjuk dari Tuhan, dia turun gunung dan pada hari ke-50, dia naik lagi. Kemudian, setelah menghabiskan 40 hari berpuasa dan berdoa di Gunung Sinai, dia menerima loh batu pertama dari ke-10 firman dan menurunkannya. Semua pekerjaan Musa sangat berkaitan dengan hari raya yang kita rayakan. Sama seperti hari ketika dia pertama kali mendaki Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan, adalah hari ke-40 setelah menyeberangi Laut Merah. Yesus Kristus naik ke sorga pada hari ke-40, setelah dia bangkit dari kubur. Mari kita lihat sekilas adegan ini dalam kitab Keluaran pasal 24. Keluaran pasal 24. Mari kita lihat pasal 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka." Tuhan menjanjikan ke-10 firman kepadanya. Ayat 13. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, "Tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu, bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya datanglah kepada mereka." Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnyalah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Pada hari ke-40, ia naik kepada Tuhan untuk pertama kalinya, menerima berbagai petunjuk dari Tuhan, dan turun untuk menyampaikan kehendak Tuhan kepada umatnya. Kemudian, pada hari ke-50, ia naik ke Gunung Sinai, dan menerima loh batu yang bertuliskan ke-10 firman. Semua pekerjaannya dicatat dalam Keluaran pasal 24. Pekerjaan Musa menjadi asal mula hari-hari raya yang kita rayakan hari ini. Lalu, mengapa kita harus merayakan hari raya ini? Orang-orang di dunia menganggap hari ini sebagai hari yang sangat biasa. Namun, mengapa penting bagi kita untuk merayakan hari-hari raya Tuhan? Mari kita lihat kitab Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah, di manakah kewargaan kita? Dikatakan bahwa kewargaan kita bukan di bumi ini, melainkan di kerajaan sorga.
Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena kewarganegaraan kita adalah di sorga, maka hari-hari raya ini sangat penting bagi kita. Karena dalam hari-hari raya ini, terkandung semua kebenaran yang telah Tuhan persiapkan untuk keselamatan umat manusia. Dia tidak hanya naik ke sorga pada hari ke-40 setelah kebangkitannya tanpa alasan. Sebaliknya, itu untuk menggenapi dan melengkapi semua nubuat tentang hari raya. Inilah sebabnya mengapa dia naik ke sorga pada hari ke-40, setelah kebangkitannya, dan pada hari ke-50, dia menganugerahkan Roh Kudus hujan awal, kepada semua orang kudus gereja awal. Sebagian orang mungkin berpikir, apa hubungannya semua ini dengan saya? Namun, hal ini sangat berhubungan. Mengapa demikian? Di manakah kewarganegaraan kita? Itu karena kewarganegaraan kita ada di sorga. Oleh karena itu, bukankah umat sorgawi harus mengikuti semua hukum sorga? Kita harus merayakan hari Sabat, Paskah, dan semua hari raya perjanjian baru. Semua hal ini harus dilakukan, karena kita adalah warga sorga. Bagi mereka yang bukan warga sorgawi, hari raya ini tidak ada gunanya atau artinya. Karena mereka tidak memiliki kewarganegaraan sorgawi, mereka mengabaikan hari raya kenaikan yang kita rayakan hari ini, dan menganggapnya sebagai hari biasa. Bukankah begitu? Namun bagi kita, ini adalah ketetapan, peraturan, dan hukum Tuhan yang tak ternilai harganya dan tidak bisa diganti dengan apapun di dunia ini, bukan? Bahkan jika kita menderita kerugian dari hal-hal duniawi, karena kita adalah warga sorgawi, kita tidak boleh kehilangan berkat yang akan kita terima dari Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan akan membiarkan kita mengalami kenaikan dan perubahan. Setelah itu, seperti apakah kita akan dijadikannya di dalam kerajaan sorga? Mari kita membuka kitab Wahyu pasal 22. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Tidak akan ada lagi rasa sakit atau penderitaan atau kesedihan, tetapi hanya sukacita yang melimpah. Di dunia yang begitu indah, Tuhan telah menyiapkan tempat kemuliaan bagi kita, anak-anaknya. Itulah sebabnya Dia memberi kita kewarganegaraan sorgawi. Semuanya, apakah kalian dapat percaya pada semua firman yang dicatat di sini? Karena kita telah menerima kasih karunia dan berkat dari Tuhan melalui kebenaran perjanjian baru, kita pasti tidak boleh menyerahkan posisi ini. Orang menganggap kehilangan posisinya, sebagai manajer atau direktur di sebuah perusahaan, sebagai masalah serius. Namun, mereka tetap tidak peduli akan kehilangan posisi sebagai imamat yang rajani di kerajaan sorga. Mereka benar-benar malang. Segala sesuatu di dunia yang terlihat ini bersifat sementara. Sangatlah penting untuk fokus pada hal-hal sorgawi. Jika mata rohani kita tetap tertutup terhadap hal-hal ini, dengan kata lain, jika kita mendapati diri kita dalam posisi orang buta, maka kita tidak punya pilihan selain bertindak sesuai dengan itu, karena kita tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang benar-benar berharga dan penting. Semuanya, kita adalah warga sorga. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan perintah Tuhan?
Kita harus benar-benar mematuhinya dan memiliki iman yang teguh pada janji Tuhan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Mari kita percaya dengan teguh pada janji ini. Inilah bagaimana Rasul Paulus dapat menanggung begitu banyak kesulitan. Jika dia hanya memperhatikan keinginan duniawi, kekayaan, dan kemuliaan, karena dia telah memperoleh banyak hal, keluarganya kaya, garis keturunannya terhormat, dan pengetahuannya luar biasa, dia mungkin tidak akan memilih jalan penderitaan bersama umat Tuhan. Namun, karena dia bermimpi tentang kerajaan sorga yang kekal, dia menyatakan, apapun perlakuan yang saya terima di dunia jasmani 3 dimensi ini, saya tidak akan kehilangan hal-hal sorgawi. Seperti Yakub yang menahan rasa sakit sendi pangkal pahanya terpelecok, namun ia berkata, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Jika engkau memberkati aku akan membiarkan engkau pergi. Berkatilah aku. Siapa namamu? Yakub, jawabnya. Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Bukankah dia bahkan diberi nama yang berarti, dia telah bergumul melawan Tuhan dan menang? Semuanya, jika kita telah menjadi buta secara rohani, dan tidak dapat melihat kemuliaan sorga yang bercahaya dengan jelas, kita mungkin bertanya pada diri sendiri, haruskah saya lebih fokus pada ini? Atau haruskah saya fokus pada itu? Dengan cara ini, kita dapat terus menimbang antara iman dan hal duniawi. Namun, hal itu tidak harus dilakukan. Di manakah kewarganegaraan kita? Jika itu ada di sorga, maka yang perlu kita lakukan, hanyalah menempuh semua jalan sebagai orang sorgawi. Dengan demikian, semua berkat yang disiapkan, secara alami akan mengikuti umat sorgawi. Percayalah pada fakta-fakta ini. Mari kita lihat permintaan Tuhan dengan membuka Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat 18. Mari kita lihat ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Dia meminta kita untuk tidak menyimpan sendiri segala sesuatu yang kita dengar, lihat, dan pelajari darinya, tetapi dengan setia memberitakannya kepada semua orang di Samaria dan ke ujung bumi. Setelah memberi kita permintaan ini, dia naik ke sorga. Ini adalah perkataannya yang terakhir di bumi ini. Di zaman Roh Kudus, ketika Bapa datang ke bumi ini, inilah perkataannya yang terakhir, waktunya telah tiba. Beritakanlah dengan tekun. Tidak ada yang harus dilakukan selain menginjil. Dia meninggalkan permintaan terakhir kepada kita. Ketika membandingkan kedatangannya yang pertama dengan kedatangannya yang kedua, semuanya selaras dengan sempurna. Baik pada kedatangannya yang pertama maupun pada kedatangannya yang kedua, Tuhan melakukan hal yang sama. Ketika kita merayakan hari raya kenaikan hari ini, apa yang harus kita lakukan di bumi ini? Akankah kita mengabaikan perintah Bapa? Atau akankah kita menghargai perintahnya? Sebagai warga sorgawi, kita harus menyadari dengan benar apa yang harus kita lakukan, sehingga kita dapat memanjatkan kemuliaan dan pujian kepada Tuhan selama sisa hidup kita sebagai saksi perjanjian baru. Meminta kalian untuk menjadi saksi yang setia bagi Bapa dan Ibu, saya hendak mengakhiri khotbah sore ini. Terima kasih banyak.